perkara yang tertinggal atau kelupaan. Bisa jadi yang dilupakan, kelupaan itu fardu, bisa jadi yang kelupaan itu sunnah, bisa jadi yang kelupaan itu hay'ah. Maka karena itu ya, kita mesti tahu apa yang menjadi fardu sholat, apa yang menjadi sunnah sholat, apa yang menjadi hay'ah sholat. Jadi kemarin sebelumnya sudah disampaikan ya, di antara fardu sholat itu takbiratul ihram, niat, ya, Fatihah. Nah, adapun mengangkat kedua tangan, ya, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian membaca surat, itu kategorinya hay'ah. Nah, tasyahud awal, kunut subuh itu sunnah. Nah, ini tergantung. Nah, kalau ada yang ini yang tertinggal di antara tiga ini, baik itu fardu atau sunnah hay'ah, ini menyebabkan adanya hukum. Yang pertama, fal fardu, siapa-siapa saja yang ketinggalan fardu, la yanubu anhu sujudu sahwi. Fardu itu enggak bisa disandarkan kepada sujud sahwi. Maksudnya apa? Ketinggalan sujud sahwi, ketinggalan fardu. Enggak apa-apalah, terusin aja. Nanti di akhir tinggal sujud sahwi aja, enggak bisa. Misalnya contoh kelupaan Fatihah. Langsung baca surat. Terus ya, ruku. Ketika itu dia menyadari dengan yakin kalau dia tadi belum baca Fatihah. Maka ini nggak bisa, ya terusin aja sholatnya, nanti diganti dengan sujud sahwi, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena fardu nggak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Tapi kalau sekiranya waktunya dekat, bal in zakarahu, akan tetapi jika dia ingat, wa zamanu qaribun, dan waktunya dekat, atabihi, maka boleh dia datangkan tadi fardu, wa bana alaihi wa sajada sahwi, kemudian dia sujud sahwi setelahnya. Maksudnya apa? Kalau waktunya enggak terlalu jauh, ya, maka boleh yang tadi lupa fardu tadi langsung dia ini, langsung dia lakukan, ya. Kemudian nanti di akhir dia tinggal sujud sahwi. Ini keterangannya. Ai al fardu wa huwa fi sholati ata bihi wa tammat sholatuhu. Au dzakarahu ba'da salam wa zamanu qaribun atabi wa bana alih ma baqiya min as-salati wa sajada wa huwa sunnatun kama sayati, lakin inda tarki ma'murun bi fi salati aw fi'lun manhiyun anhu fiha. Jadi kalau sekiranya, ya, yang tertinggal tadi adalah fardu, atabihi wa tammat salatu, maka dia datangkan yang fardu tadi, kemudian dia sempurnakan salatnya, au zikru ba'da salat, atau ini ingatnya setelah salam, wa zamanu qarib, dan waktunya dekat. Nah, ini contohnya seperti diantaranya lupa Fatihah, dia baca surat, nah, setelah dia baca ini surat, nah, kemudian dia seketika ingat, seketika ingat, maka seketika itu juga dia langsung baca Fatihah. Atau kurang rakaat, nah, ini sholat maghrib 3, baru 2 rakaat langsung salam dia, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Seketika dia ingat, maka langsung tambahkan 1 rakaat lagi. Paham ya? Karena waktunya dekat. Tapi kalau sekiranya udah salam dia zikiran dulu, ya, udah zikiran, doa, ngobrol, baru ingat dia, tadi baru 2 rakaat. Nah, itu harus harus ulang lagi sholatnya. Kalau ingatnya seketika atau waktu dari sholat itu masih dekat, maka boleh dia tambahkan fardu tadi
kemudian dia tinggal sujud sahwi setelahnya. Itu kategorinya sunnah. Nah, aslinya sujud sahwi itu tidak bisa menggantikan fardu. Mesti fardu tadi didatangkan. Atau misalnya kelupaan ruku. Kelupaan ruku. Habis baca surat langsung sujud. Enggak ini ruku lagi, enggak i'tidal lagi. Bagaimana itu? Ya jangan diterusin. Langsung bangun, langsung ruku, langsung i'tidal, baru sujud. Setelah itu baru sujud sahwi. Kenapa? Karena ruku enggak bisa digantikan dengan sujud sahwi, kategorinya fardu. Paham sampai sini? Ya. Tuh. Yang berikutnya sunnah. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Dan adapun sunnah itu tidak diulangi setelah dia talabbus. Talabbus ini udah memasuki rangkaian fardu. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Akan tetapi dia sujud sahwi untuk kelupaan yang sunnah tadi. Wa sunnatu in tarakaha al musalli. Adapun sunnah jika dia tinggalkan, si musalli tadi, orang yang sholat tadi tinggalkan sunnah, kelupaan. Seperti ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, dan tidak diulangi lagi itu sunnah setelah dia masuk dalam rangkaian fardu. Ai faman taraka tasyahhud awal masalan, barang siapa yang tinggalkan atau ketinggalan tasyahud awal, contoh, fadzakarahu, kemudian dia ingat, ba'da i'tidalihi, setelah dia i'tidal, mustawiyan la ya'udu ilaihi, yang posisinya mustawiyan, udah tegak lurus, la ya'udu ilaihi, maka dia tidak perlu mengulangi lagi tasyahud awalnya tadi. Fa in 'ada ilaihi 'amidan 'aliman bitahrimihi, kalau dia ulangi yang sunnah tadi, tasyahud awal tadi, dia ulangi lagi dengan unsur kesengajaan, dengan dibarengi pengetahuan, bitahrimi, ketidakbolehannya, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Au nasiyan annahu fi sholati au jahilan fala tubtilu sholatuhu. Tapi kalau dia lupa, spontan lupa gitu ya, atau karena ketidaktahuannya, maka tidak batal sholatnya. Wa yalzamuhul qiyam inda tadzakkurihi, dan mestinya dia mendirikan ketika dia ingat ini apa yang dia lupakan. Wa in kana ma'muman, dan jika ada itu seorang makmum, ada wujuban, maka mengulangi wujuban limutaba'ati imamihi, untuk mengikuti imamnya. Maksudnya gini, sunnah itu kan pertama tasyahud awal, kedua sholawat atas Nabi di tasyahud awal, ketiga ya kunut di sholat subuh. Nah, ini sunnah. Sunnah. Saya ulangi ya, tasyahud awal, sholawat di tasyahud awal, kemudian kunut sholat subuh. Contoh yang ketinggalan ini tasyahud awal, habis dia sujud, rakaat kedua ya. Ini sholat, ini sulusiyah au rubaiyah, sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Kan ada tasyahud awalnya ya. Kalau sholat 2 rakaat nggak ada tasyahud awalnya. Sholat 3 rakaat, 4 rakaat yang ada tasyahud awalnya. Ketika dia habis sujud ini rakaat kedua, itu langsung bangun. Langsung bangun mustawiyan. Posisinya i'tidal mustawiyan. I'tidal tegak lurus dengan posisi pundak itu sudah menghadap kiblat. Udah menghadap kiblat. Maka ini la ya'udu.
yang sunnah tadi nggak perlu diulangi lagi. Kenapa? Talabbus bil fardhi, itu sudah masuk dalam rangkaian fardu. I'tidal apa? I'tidal mustawiyan, i'tidal mustawiyan. I'tidal itu kan bangkit dari rukuk, bangkit dari sujud, disebut dengan i'tidal ya. Jadi i'tidal itu bangkit dari sujud, bangkit dari rukuk, itu namanya i'tidal. Nah, kalau posisinya dia sudah bangkit dari ini sujud, kemudian mustawiyan, posisinya sudah rata, nah, maka la ya'udu sunnah, nggak perlu dia duduk lagi kemudian tasyahud awal, nggak perlu. Terus kalau dia lakukan bagaimana? Kalau dia lakukan dasarnya amidan, kesengajaan, amidan, aliman bitahrimi, kemudian dia mengetahui kalau itu nggak boleh, mestinya dia teruskan aja sholatnya. Dia dilakukan dengan kesengajaan, kemudian dia mengetahui kalau itu nggak dibolehkan, batalat sholatuhu, batal sholatnya, batal secara otomatis, batal sholatnya. Itu ya. Bagaimana kalau sekiranya posisinya nasian, lupa, spontan, udah tegak lurus, subhanallah, ama jamaah, langsung dia spontan langsung duduk. Kalau dasarnya karena kelupaan, au jahilan bitahrim, atau nggak tahu kalau itu nggak boleh. Kalau itu nggak boleh, maka boleh dia ini nggak batal sholatnya. Jadi dia duduk, kemudian dia ini tasyahud awal, nggak batal sholatnya. Kenapa? Karena dia lakukan pertama dasarnya unsur kelupaan, yang kedua karena ketidaktahuan. Tapi kalau dia lakukan karena unsur kesengajaan ataupun dibarengi dengan pengetahuan kalau itu nggak boleh, maka batal sholatnya. Terus bagaimana halal ma'mum, kedudukan makmum? Ini kan posisinya sholat berjamaah. Gimana kalau ini kedudukan makmum? Fal ma'mumu dan adapun makmum, in kana ma'mum ada wujuban limutaba'ati imamihi, maka posisinya sama seperti imamnya. Nah, kalau imamnya ini mengetahui itu nggak boleh dilakukan, kemudian dilakukan juga dengan kesengajaan, maka si makmum hukumnya sama seperti imam, batal juga sholatnya. Paham ya? Batal juga sholatnya. Jadi gitu. Jadi misalnya kalau sekiranya makmum, imam udah tegak berdiri, tegak berdiri. Nah si makmum ini tetap maksakan untuk tasyahud awal, nerusin tasyahud awal dulu dia, baru nyusul imam, maka hukum si makmum ini batal, batal sholatnya. Kalau selama dia masih posisinya berjamaah. Kalau mau langsung memparokah seketika itu dia keluar dari berjamaah, boleh dia tasyahud awal, teruskan sholat dia sendiri. Tapi kalau masih niat berjamaah, imam sudah tegak berdiri, nah dia tetap tasyahud awal, nggak ngikutin imam, ya batal sholat dia. Paham ya? Paham ya? Jadi gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau sudah kelupaan ini, atau misalnya kunut, biasa kunut subuh, lupa, langsung ini sujud, terus gimana? Maka nggak perlu untuk bangkit lagi kunut, nggak perlu, teruskan saja sujudnya. Nanti di akhir baru untuk mendapatkan kebaikan sunnah tadi diganti dengan sujud sahwi. Paham ya? Nah itu kalau sunnah. Yang berikutnya yang terakhir hay'ah. Apa itu hay'ah? Hay'ah itu bagian dari sunnah. Nah, sebelumnya ini udah pernah saya sampaikan, sunnah itu ada 7. Ada 7. Ada namanya sunnah hasan, ada namanya sunnah mustahab, ada namanya sunnah fadail, ada namanya sunnah hay'ah. Nah ini kategorinya sunnah hay'ah. Kalau sunnah itu
Kalau bahasanya as-sunnatu itu cenderung Rasul nggak pernah tinggalkan. Nah, itu makanya ya, kalau dibahasakan as-sunnatu itu cenderung itu Rasul nggak cenderung Rasul nggak pernah tinggalkan. Itu kalimat as-sunnatu. Nah, kalau hay'ah kadang Rasul lakukan, kadang enggak, kondisional ya. Jadi kadang Rasul lakukan, kadang Rasul enggak, itu hay'ah, tapi tetap dilakukan nih, disunnahkan sama Rasul. Jadi bedanya sunnah itu di situ. Bedanya sunnah sama hay'ah itu di situ. Kalau sunnah itu hampir Rasul enggak pernah tinggalkan. Nah, kalau hay'ah kadang Rasul lakukan, kadang Rasul tinggalkan. Sehingga apa? Hay'ah ketika ketinggalan, kelupaan, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Enggak perlu untuk mengulanginya setelah dia tinggalkan. Wala yasjudu lisahwi, juga enggak perlu dia untuk sujud sahwi. Nah, contoh kelupaan doa iftitah. Contoh kelupaan baca surat. Waladhdallin di rakaat pertama, rakaat kedua langsung ruku. Lupa baca surat tadi, buru-buru. Terus gimana? Enggak perlu baca surat, enggak perlu diri lagi baca surat, dan juga nanti enggak perlu sujud sahwi karena kategorinya hay'ah. Paham ya? Nah, itu ini hay'ah. Katasbihat, seperti tasbih, kelupaan tasbih, wa nahwiha, dan yang lainnya, mimma la yujbaru bisujud, yang sekiranya tidak diperlukan baginya untuk sujud. Ba'da tarsawa'un tarkuha amdan aw sahwan, sama aja mau dia tinggalkan karena kesengajaan ataupun karena kelupaan. Misalnya ngejar ya, mepet. Nah, sholatnya kejar-kejaran sama jadwal pemberangkatan kereta. Kalau dia baca surat, tinggal kereta dia. Udah baca Fatihah aja dia, nggak ada baca doa iftitah. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, yang wajib-wajibnya aja. Nggak baca doa iftitah, nggak baca surat. Pun itu cuman gerakan ruku aja, nggak baca tasbih subhanarabbiyal, nggak baca dia. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Intinya dia nggak membaca daripada tasbih ketika sholat. Itu baik dia melakukan karena kesengajaan ataupun karena kelupaan, nggak perlu baginya mengganti dengan sujud sahwi. Paham sampai sini? Wa idza syakka, dan jika ragu, fi adadi ma atabihi minar rakaah, dengan bilangan rakaat atabihi minar rakaah, maka dia datangkan dengannya satu rakaat, bana alal yakin, bentuk keyakinannya, wahwa al aqal, yaitu yang paling sedikit, wasajada lisahwi, kemudian dia sujud sahwi. Ini bukan Fatihah yang lupa, bukan tasyahud awal yang lupa, bukan surat yang lupa, tapi bilangan rakaatnya yang lupa. Ini 2 rakaat apa 3 rakaat ini? Ini 3 rakaat apa 4 rakaat? Karena sholatnya ma'al ghaflah, sholatnya bareng lalai, sholatnya bareng ingat dagangan, sholatnya bareng ngitung. Sholat sambil ngitung berapa, kayaknya susuknya kurang tadi, akhirnya apa, ujung-ujungnya lupa. Ini udah 3 apa 4 ini ya. Salat kayak gitu diterima nggak? Diterima, tetap diterima ya, tetap diterima. Ya kan ini kita was-was ya, makanya disunahkan sebelum kita sholat baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ya, baca itu ya, Qul a'udzu birabbin nas, itu untuk menghilangkan was-was dalam hati ya. Ya. Nah, ini lupanya bukan lagi bilangan, bukan Fatihah, bukan surat, bukan tasyahud awal, yang lupanya rakaatnya. Nah, maka bagaimana caranya? Yang pertama, atabihi minar rakaat, dia datangkan dengan rakaat. Nah, bana alal yakin, berdiri atas keyakinan, huwa aqal, pilih bilangan yang paling terkecil. Kalau misalnya ragunya
sholat maghrib 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, maka bilangan yang terkecilnya mana? 2 rakaat. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan pilih 3 rakaat tapi 2 rakaat. Kalau misalnya sholat maghribnya 1 rakaat apa udah 2 rakaat? Ya 1 rakaat berarti masih kurang 2 lagi. Jadi gitu. Kalau bilangannya ini ragu bilangan, pilih bilangan yang paling terkecil yang kita ragu tadi. Ya. Misalnya 2 atau 3, maka ini 2 yang kita yakini 2. Berarti tinggal tambahkan 1 rakaat lagi. Atau sholat ini zuhur, ya. Ini sudah 3 rakaat apa masih 2 rakaat ya? Berarti kita beranggapan 2 rakaat. Tinggal berarti kita masih kurang 2 rakaat lagi. Itu caranya ya. Kalau yang lupa tadi, yang ragu tadi bilangan. Wa huwa aqal wa sajada lisahwi, kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Wa sujudu sahwi sunnatun, dan adapun sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Gimana kalau misalnya lupa bilangan rakaat, lupa juga sujud sahwi? Ya, double. Ya. Lupa bilangan rakaat tadi udah ditambah. Misalnya ragu 2 sama 3 udah ditambahin 1 rakaat. Pas salam lupa lagi sujud sahwi, langsung salam. Bagaimana? Ini yang perlu diketahui, hukum sujud sahwi sunnah. Artinya kalau memang dasarnya kelupaan yang tetap sah sholatnya. In qurbuz zaman, tapi kalau waktunya masih dekat, maksudnya masih hangat, sholatnya masih hangat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Seketika dia sadar, saya tadi lupa rakaat, lupa juga sujud sahwi. Seketika itu sujud sahwi. Madama selama dia belum sibuk dengan yang lain seperti zikir dan doa atau ngobrol. Misalnya intinya selama dia masih belum ini zikir dan doa, maka seketika itu langsung dia sujud sahwi. Kalau ketika itu setelah salam dia baru ingat kalau tadinya lupa sujud sahwi. Wa mahalluhu, dan adapun tempatnya sujud sahwi itu qabla salam, sebelum salam. Kemudian duduknya bagaimana? Duduknya sujud sahwi itu sama seperti duduknya iftirash. Nah, ini sudah kita bahas. Jadi untuk orang yang matrukus shalah, untuk orang yang ini yang tertinggal, ya. Yang tertinggal sholat, maksudnya enggak mendapatkan rakaat bersama imam, atau untuk orang yang akan sujud sahwi, maka duduk terakhirnya bukan duduk iftirash tapi bukan duduk tawarruk tapi duduk iftirash. Jadi untuk orang yang enggak dapat bilangan rakaat bersama imam, ya, artinya dia perlu menambahkan lagi. Atau untuk orang yang akan melakukan sujud sahwi, maka duduk terakhirnya itu duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Seperti ini ya. Seperti ini kurang lebih. Ini udah pernah dibahas ya. Jadi kalau dia mau melakukan sujud sahwi, sekalipun itu duduk terakhir, bukan duduknya seperti ini. Bukan duduk seperti ini, tapi duduknya seperti ini. Kalau dia ingin melakukan sujud sahwi, ini berlaku duduk seperti ini di akhir. Bagi yang pertama, orang yang tidak mendapatkan bilangan rakaat bersama imam. Yang kedua, ketika dia ingin melakukan sujud sahwi, maka duduknya seperti itu. Nah, setelah dia selesai tasyahud akhir, sebelum salam dia dia melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bagaimana tata caranya? Itu melakukan 2 kali sujud, sama seperti sujud salat. Allahu Akbar, Subhanallahi man la yanamu wa la yashu. Kemudian alal aqal paling sedikit 1 kali.
paling banyak 3 kali. Subhanallah man la yanum wa la yasu, subhanallah man la yanum wa la yasu, kemudian Allahu akbar, kemudian sujud lagi, ini baca lagi ini subhanallah man la yanum wa la yasu, kemudian baru duduk terakhir salam. Itu caranya ya. Paling sedikitnya 1 kali bacaannya. Nah, kalau misalnya nggak hafal bacaan sujud sahwi, maka boleh bacaannya sama seperti bacaan ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Atau paling sedikit subhanallah. Jadi gitu ya. Paham sampai sini? Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama di pertemuan awal Pak Ustaz. Ya. Ini sambil surah juga. Iya ya, insyaallah. Kalau ketika kita punya hajat terkabul itu sangat kita. Iya. Kita bisa teman-teman berenar lah. Iya. Tapi ketika hajat kita gagal, bagaimana rasa syukur itu diungkapkan? Iya. Sedangkan mengungkapkan rasa syukur akan ditambah nikmat yang lain. Benar. Kemudian yang kedua, waktu sholat. Kalau sholat sendirian, tapi sholat wajib, itu kadang-kadang kebanyakan ini ya orang-orang seputaran kita ya. Iya. Daripada sujud sahwi itu memilih sholat balik, Iya. balik sholat dari awal. Iya. Nah, yang saya tanyakan lebih baik itu. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu biasanya kalimat syukur itu cenderung rasa senang ketika mendapatkan nikmat ya. Jadi syukur itu biasanya cenderung ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya dapat rezeki ya, atau dapat pekerjaan, atau dapat keturunan ya, atau ini yang lainnya. Intinya ketika mendapatkan sesuatu yang membuat dia senang, itu biasanya syukur ya. Terus bagaimana kalau sekiranya dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan ya. Misalnya doanya belum terkabul ya. Nah, pertama sebetulnya itu ada 2 bab. Pertama bab doa, kedua bab sabar ya. Doa itu nggak pernah sia-sia. Doa itu nggak pernah sia-sia. Berdoa dikabulkan seketika itu baik. Berdoa dikabulkan, tapi ini mungkin masanya tahun depan ini terkabulkannya, itu pun baik. Berdoa tidak dikabulkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi Allah berikan sesuatu yang lain, nah itu pun baik. Berdoa tidak dikabulkan, juga tidak ditunda, juga tidak diberikan yang gantinya yang lain. Intinya doanya nggak diijabah lah, itu katakanlah ya, nggak diperkenankan. Pertama nggak dikabulkan seketika, itu juga nunggu tahun depan juga masih belum dikabulkan. Mungkin yang lain juga ternyata nggak ada juga yang lainnya. Nah, itu pun baik. Pertama. Nah, kenapa? Karena hukum doa itu wajib. Hukum doa itu wajib dan terhitung ibadah. Nah, hukum doa itu wajib dan terhitung ibadah. Nah, kalau misalnya contoh kita berdoa, ya Allah, berikan saya pekerjaan yang layak. Kemudian Allah kasih dia pekerjaan yang layak untuknya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, ya Allah berikan saya pekerjaan yang layak. Nah, ternyata tahun itu kerjaannya masih sulit. Tahun depan, nah, baru ini pekerjaannya dapat yang menyenangkan. Nah, itu pun baik. Nah. Kemudian berdoa lagi yang ketiga, ya Allah berikan saya pekerjaan yang layak. Dia nggak kasih pekerjaan yang layak untuknya, juga tahun depan juga Allah tetap juga nggak kasih. Tapi Allah misal kasih yang lain, misalnya usaha, usahanya maju. Dia nggak dapat pekerjaan, tapi dia dapat jalan untuk usaha. Itu pun baik. Nah yang terakhir,
Dia berdoa, ya Allah berikan saya pekerjaan. Pekerjaan nggak dapat. Ya. Tahun ini nggak dapat pekerjaan. Nunggu tahun depan juga tetap nggak dapat pekerjaan. Mungkin Allah mau kasih ini apa? Jalan bisnis. Pun nggak bisnis ini nggak ada ini jalan untuk ini berniaga. Nah, ini pun tetap baik. Kenapa? Karena ad-du'a'u yurfa. Karena doa itu diangkat. Kalau doa-doa yang enggak dikabulkan itu aslinya lebih menyenangkan daripada yang dikabulkan. Maka orang-orang yang berdoa enggak dikabulkan, kalau tahu balasan berdoa seperti ini, dulu ngapain dikabulkan? Berharapnya biar nggak dikabulkan. Ya Allah, kalau sekiranya tahu saya berdoa nggak dikabulkan olehmu, balasannya seperti ini, saya dulu mendingan nggak usah dikabulkan doa saya, biar ini apa ditunda sampai di akhirat. Subhanallah. Itu ya yang pertama. Nah kemudian ya tentu dunia ini ujian ya. Nah, dunia ini ujian. Ketika kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu ternyata di luar dari harapan kita, maka ni'matul mu'minin idza un'ima syakura wa idza ubtala sabura. Nikmatnya orang beriman itu kalau diberikan nikmatnya menjadi orang beriman itu, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau ditimpakan bala dia bersabar. Nah, berarti jawabannya tinggal sabar aja. Kalau sekiranya apa yang kita inginkan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, berarti jawabannya tinggal kita bersabar. Toh ternyata sabar itu pahalanya lebih besar dari syukur. Bersyukur itu berpahala ya. Bersabar itu pahalanya lebih besar lagi. Tapi kalau saya lebih memilih jadi orang bersyukur aja. Belum kuat jadi orang sabar. Iya, ya, itu yang pertama. Iya. Sekali bapak-bapak udah kuat sabar ya sabar aja. Iya. Ya kita lebih memilih kalau bisa jadi hamba yang bersyukur. Karena ujian itu belum tentu kita bisa sabar ya. Ya. Kita dikasih sehat bersyukur, daripada kita sakit sabar, belum tentu kita sakit sabar, belum tentu. Jadi lebih baik minta sama Allah, ya Allah berikan saya kesehatan yang bisa bersyukur, gitu aja. Nanti takutnya dikasih sakit nggak bisa sabar. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah ya. Tadi apa tadi? Sholat sendiri. Sholat sendiri. Jika yang kelupaan tadi apanya? Bilangannya apa? Yang sunnahnya. Harusnya sahwi. Tapi kadang-kadang orang itu memilih mengulang balik lagi. Iya. Benar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia mengetahui ya, dibarengi dengan ilmunya, maka lebih baik sujud sahwi. Kenapa? Sujud sahwi itu bagian daripada keringanan dari Allah. Sama seperti ketika seseorang melakukan perjalanan yang sudah mencapai masafatul qasar, boleh mengqasar, boleh batal puasa. Itu kan sebuah keringanan. Atau kalau sudah ini mencapai masafatul qasar, boleh menjamak sholat dan mengqasarnya. Nah, jadi ini ada orang yang kayaknya kurang afdol kalau sholat zuhur nggak 4 rakaat, padahal kan bisa 2 rakaat. Kayaknya kurang afdol kalau ini digabung-gabungin, akhirnya nyulitin diri. Kapan sholat zuhur, sholat lagi, kapan sholat asar, sholat. Padahal dia bisa gabungkan sholat itu. Kenapa? Karena sudah dapat keringanan dari Allah. Gitu juga sujud sahwi. Itu kalau pertanyaan mana, kalau dibarengi dengan pengetahuan ya. Kalau dibarengi dengan pengetahuan maka lebih utama sujud sahwi, karena itu keringanan dari Allah. Hadiah, bonus. Ada lagi? Iya, silakan. Tadi ada penjelasan dengan adanya kelupaan di dalam rukun sholat. Contohnya tasawuf awal ya. Iya. Tasawuf awal kita terlupakan, kemudian sebelum tegak rukun kembali kan. Kemudian ada yang memberitahu dari jamaah, subhanallah, dan kita kan kembali. Kemudian kembali. Nah itu kan dituliskan. Nah
artinya kan tidak perlu sapi ya. Yang saya tanyakan apabila terlupakan karena ini itu, kemudian kita sampai tegak. Mohon penjelasan itu tadi yang dikatakan sholatnya batal. Iya, iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kalau kelupaan sujud ini kelupaan sunnah seperti tasyahud awal, posisinya seperti ini. Saya langsung contohkan ya. Ini kan ini mestinya kan dia habis sujud ini rakaat kedua itu kan dia ini tasyahud awal ya mestinya. Ini enggak, dia langsung bangun. Ya. Nah, kalau posisinya ini mustawiyan di sini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan sampai posisi ininya tegak. Sampai posisi tegak. Ini sudah mustawiyan. Nah, kalau sudah seperti ini, dia mengatakan nggak boleh duduk lagi. Ada yang mengatakan sampai dia tegak seperti ini. Ini mustawiyan namanya. I'tidal mustawiyan. Kalau posisinya sudah sampai seperti ini, maka nggak boleh duduk lagi. Kalau dia duduk lagi, dibarengi dengan pengetahuan, dibarengi dengan kesengajaan, maka secara otomatis batal sholatnya. Bagaimana kalau dia lakukan spontan, refleks, spontan aja ya. Ini subhanallah, langsung dia duduk. Kaget dia, kaget. Ini bukan kesengajaan. Kapan udah dia duduk, baru dia menyadari, waduh ini nggak boleh. Maka bagaimana? Nggak batal sholatnya. Atau yang kedua, dia nggak tahu kalau itu nggak boleh. Dia subhanallah, dia ingat langsung duduk dia. Langsung duduk ya. Kemudian dia tasyahud awal, kemudian dia tegak berdiri lagi. Nah, bagaimana sholatnya? Nggak batal. Jadi kalau dia lakukan itu dengan kesengajaan, dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka batal sholatnya. Tapi kalau misalnya dia lakukan bukan kesengajaan, atau ketidaktahuannya, kalau itu nggak boleh, maka tidak batal sholatnya. Akan tetapi dia kena hukum tersendiri nanti. Terhukum tersendiri. Kenapa? Kenapa dia nggak mau belajar ini tentang hukum sholat? Di situ dia kena hukumnya. Kalau sholatnya ya tetap sah, karena orang dia nggak tahu. Bahkan paling enak itu sebetulnya jadi orang nggak tahu. Nggak tahu kalau sholat itu wajib, nggak sholat nggak apa-apa. Tapi syaratnya nggak tahu. Iya benar. Ya, orang nggak tahu gimana. Iya. Iya. Pokoknya kalau paling enak itu jadi orang nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu itu kan nggak kena hukum. Ada orang baru masuk Islam, ya. Dia nggak tahu kalau dia punya kewajiban sholat. Dia nggak sholat selama dia jadi Muslim. Bagaimana hukum? Ya nggak dosa. Orang dia nggak tahu. Tapi yang jadi masalah kan Pak Ustaz sekarang sudah menjelaskan. Oh iya. Oh gitu. Akhirnya jadi tahu ya. Ya alhamdulillah. Ada lagi sudah. Satu lagi Oh iya. 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 Kalau udah salam tapi masih hangat lupa sujud sahwi kan dia juga sujud sahwi. Iya benar. Nah, apakah setelah sujud sahwi salam lagi? Setelah enggak perlu. Enggak perlu. Oh iya, nggak apa-apa satu. Ya nggak apa-apa. Jadi mengenai keringanan dan termasuk keringanan. Jadi ada beberapa rekan-rekan yang minat di hotel, sudah minat 4 hari misalnya hotel, tapi mereka masih melakukan kalau sholat itu qusur dan jamaah, pakai itu dipergunakan. Sudah menginap 4 hari di hotel. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana orang yang perjalanan yang di situ dia sudah nginep dengan waktu yang lama? Selama dia nggak tahu kapan pulangnya boleh. Iya, misalnya dia pergi ke Jakarta, ada urusan pekerjaan, dia nggak tahu pulangnya kapan, apa ini minggu depan, apa-apa, boleh dia. Boleh. Kalau udah pasti nggak boleh. Nggak boleh. Batasnya 3 hari. Kalau dia sudah mengetahui pulangnya misalnya gini, berangkat Senin nih, di situ Senin, pulangnya misalnya Senin depan, udah tahu dia, maka batasnya 3 hari. Ada yang mengatakan sampai dia bermalam di situ. Tapi ini kaul yang arjah 3 hari, batasnya 3 hari. Kalau dia udah lewat dari 3 hari, maka dia sholat seperti biasa. Tapi kalau dia nggak tahu pulangnya kapan, misalnya dia melakukan perjalanan,
sementara dia nggak tahu pulangnya kapan. Maka kalau boleh nggak dia ini sholatnya jamak kosor terus? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh jamak saja tapi nggak kosor lagi. Wallahualam, itu ini apa perbedaan pendapat ya. Tapi lebih ininya, lebih ikhtiarnya, lebih kehati-hatiannya, intinya kalau sudah 3 hari maka baiknya sholatnya sama seperti biasa. Kalau sekiranya tidak menyulitkan, kalau menyulitkan maka boleh. Kalau dia nggak tahu ini kapan pulangnya ya. Tapi kalau udah pasti, misalnya ini Senin depan itu udah beli tiket pesawat pulang, atau ini tiket ini mobil ini pulang, maka itu nggak boleh. Batasnya 3 hari aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi.